is none like you. None like you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Memang tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang bisa kami andalkan di setiap saat. Engkau adalah gunung batu bagi kami. Engkau adalah kota benteng bagi kami. Kami berlari kepadamu. Di dalam Engkau kami aman. Di dalam Engkau kami kuat. Engkau Tuhan yang hebat. Engkau Tuhan yang ajaib. Siapakah kami Tuhan sehingga matamu tertuju pada kami. Kau menganggap kami. Kau mengampuni kami. Engkau menyebut kami milikmu sendiri. Terlalu ajaib. Pikiran kami tidak sampai. Terlalu besar anugerah, belas kasihan, dan pengampunan Tuhan. Mari kita buka kedua tangan kita pada Tuhan. Ambil 1 menit. Bisakah Anda ucapkan terima kasih kepada Tuhan? Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Pengampunanmu, belas kasihanmu, kasihmu yang kekal, pemulihanmu, lawatanmu, hadiratmu, jamahanmu, semua kami terima. Kami mengucap syukur. Roh Kudus, kami tahu kalau Engkau hadir, apapun bisa terjadi. Karena bagimu tidak ada mustahil. Kami persilakan Engkau Roh Kudus, biar Engkaulah yang mengajar kami. Beri kami mengerti hal-hal yang besar yang tidak kami ketahui, supaya kami berjalan di dalamnya, menyenangkan hati Tuhan dengan hidup kami. Kami serahkan waktu ini dengan ucapan syukur, dan di dalam nama Yesus sepakat percaya bersama-sama katakan amin. Amin. Sebelum duduk, minimal ya 5 orang salaman, katakan kamu sahabat saya, saudara saya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. God bless you. 5 ya, hitung ya. 5, jangan duduk dulu. 5 orang, oi. Oi. Baru 2 orang. Oi. Oke, God bless you. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. My goodness. Shalom. Sukacita, amin. Praise God. Wow. Sekali lagi terima kasih. Undangan, kesempatan menyampaikan firman Tuhan di GSJS Pakuan Mall. Apa kabar di tahun 2025 ini? Amin. Wow, tahun 2025 ini adalah gongnya pertengahan dekada 2020-an ini dimulai. Bagian keduanya ini. Ini tinggal 5 tahun menuju tahun 2030 dan segala sesuatu sedang bergulir dengan sangat cepat. Dan di depan kita ada banyak sekali tantangan. Ya, saya sharing di Tunjungan Plaza, saya sharing mengenai kecerdasan buatan yang melanda dan tsunami teknologi yang akan mulai goncangkan segala sesuatu. Di depan kita banyak sekali hal yang akan terjadi dan tidak semuanya kita mengerti. Dan ini akan terjadi. Ini
coming faster than we think. Lebih cepat daripada kita kira dan lebih dahsyat daripada kita pahami. Dan kita sebagai umat Tuhan harus siaga, kita harus siap, kita harus selaras, hidup selaras dengan firman. Kita jangan buang waktu, kita harus sober ya. Kita harus sadar akan tanda-tanda zaman yang sedang terjadi. Dan kita jangan anggap enteng, kita harus betul-betul fokus, jangan buang waktu, jangan sia-siakan kesempatan. Kita harus betul-betul hidup selaras dengan firman Tuhan, mengejar Tuhan, dan kita harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Setiap kita punya bagian di dalam menyelesaikan amanat agung. Amanat agung bukan untuk gembala senior saja. Atau hamba Tuhan misalnya. Oh, itu penting buat dia, penting amanat agung. Amanat agung adalah amanat yang agung tetapi yang diberikan kepada setiap orang percaya. Setiap orang percaya punya saham di dalam amanat agung dan punya bagian. Di dalam keluarga Anda, di dalam komunitas Anda, di sekolah Anda atau di tempat usaha Anda kalau Anda pengusaha, atau tempat kerja Anda kalau Anda adalah seorang karyawan. Dimanapun kita berada, kita punya bagian, kita punya peranan yang harus kita kerjakan di dalam menyelesaikan amanat agung. Dan inilah waktunya, dan amanat agung tidak selesai di ibadah ini. Amanat agung selesai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ya, di dalam keseharian kita amanat agung selesai. Jadi inilah waktunya untuk kita bangkit. Dan doa saya di tahun ini adalah terjadi kebangkitan. Bahkan di pelayanan kami saya nggak tahu kalau Pastor Michael tahu ini atau tidak, tapi 23 tahun yang lalu saya membangun menara doa di Cikarang. Sampai sekarang dia adalah menara doa satu-satunya yang freestanding, yang dibangun hanya untuk berdoa. Jadi kalau datang ke Cikarang, Anda bisa berkunjung kepada menara doa kami. Dia 6 lantai tingginya dan dia 360 derajat kita berdoa atas suku bangsa. Dan dia freestanding tower. Ya, Anda bisa naik elevator lift ke dalam, naik ke atas. Dan Tuhan bicara buat saya bahwa tahun ini adalah tahunnya di mana kita harus menggali kembali sumur Abraham. Kita harus betul-betul menggali kembali lagi kepada yang dulu. Di mana kami dengan passion mengejar Tuhan. Dengan passion berdoa. Seperti pada masa muda. Mengejar all out. Ya, untuk benar-benar menuntut surga. Menuntut kerajaan Allah. Untuk datanglah kehendaknya untuk jadi. Dan ini harus kita kerjakan juga di dalam keluarga kita. Dan di dalam setiap bagian dari kehidupan kita serius. Kita seriuskan iman kita. Karena waktunya sangat singkat. 2025, 26, dan 7. Anda akan melihat bagaimana tsunami ini melanda, tsunami teknologi, lompatan eksponensial, kecerdasan buatan, dan akibatnya, dampaknya, konsekuensinya, itu akan merambat kemana-mana. Akan terjadi goncangan, akan terjadi banyak sekali hal yang kita akan hadapi ke depan. Tapi di tengah-tengah itu semua, akan ada tuntutan untuk kita bangkit sebagai umat Tuhan yang bersandar pada Tuhan. Saya suka sekali lagu tadi itu dikatakan, hanya Yesuslah yang bisa kuandalkan. Anda akan sampai kepada momen itu, di mana Anda akan katakan itu benar banget itu lagunya. Hanya Tuhan yang bisa kami andalkan. Dia adalah gunung batu. Dia adalah kota benteng. Amen. Praise God. Oke, kita akan buka firman Tuhan. Kalau boleh dibuka slide-nya. Dan di sini walau tidak ditulis alamat ayat firman Tuhan ini, tetapi ini adalah dari kitab Yakobus pasal 2 ayat yang ke-12. Oke.
Yakobus pasal 2 ayat yang ke-12 bicara seperti ini. Kalau boleh kita baca ayat ini bersama-sama. 3, 2, 1. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi sama-sama belas kasihan akan menang atas penghakiman. Yang percaya katakan amin. Jadi hari ini saya mau bicara mengenai penghakiman versus belas kasihan. Dan di sini satu firman Tuhan yang dulu saya tidak mengerti firman Tuhan ini. Saya baca kitab Yakobus tapi saya ini sepintas lewat aja nih ayat. Saya kurang paham, bunyinya bagus tapi tidak ada pewahyuan. Tapi firman ini tuh sangat penting sekali. Bahkan saya mau katakan firman ini begitu cakep banget menggambar satu hakikat daripada iman kita. Satu prinsip kerajaan Allah yang tidak bisa ditawar. Dikatakan seperti ini. Kamu ini ya orang percaya. Perilaku kamu berlakulah dan berkatalah. Perilaku kamu, ya cara kamu perlakukan orang lain, cara kamu ngomong sama orang lain, kata-kata kamu, ya cara kamu itu berhubungan, itu harus seperti orang yang hidupnya sudah diatur oleh hukum yang memerdekakan orang. Seperti orang yang sadar bahwa hukum yang memerdekakan itu hukum kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hukum kasihlah yang memerdekakan kita. Dia bisa katakan amin. Kita sadar, kita tahu bahwa kita ini dimerdekakan loh oleh kasih Allah. Bahwa Anda adalah orang yang tadi tidak merdeka, tapi kasih Tuhan datang dan kumandangkan kemerdekaan di dalam kehidupan saudara. Saudara dibebaskan dari kutuk, dari dosa, dari maut. Saudara direnggut dari rawa itu, saudara diangkat dari rawa itu, Anda dimerdekakan. Tetapi di sini firman Tuhan tambahkan satu dimensi lain. Di sini dikatakan bahwa hukum yang memerdekakan kamu bisa juga menghakimi kamu. Karena kalau perilaku kamu dan kata-kata kamu tidak selaras dengan itu yang seharusnya memerdekakan kamu, justru sebaliknya bisa melilit. Gimana? Nah, kita eksplorasi ya. Kita akan temukan kebenaran di balik pernyataan yang sangat ajaib ini. Ini langsung dia ngomong. Kenapa? Kenapa? Sebab. Nah, ini dia. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas kamu yang memilih untuk tidak berbelas kasihan. That's it. Jadi waktu kita memilih untuk menuntut, menghakimi, penghakiman itu lambat laun akan balik lagi ke atas kita. Anda yang tidak berbelas kasih akan menuai penghakiman. Tetapi firman Tuhan mengatakan, tapi harus kamu tahu, belas kasihan itu menaklukkan penghakiman. Kayu salib adalah lambang belas kasihan yang menang atas penghakiman. Kayu salib unggul. Belas kasihan Allah unggul atas tuntutan dan penghakiman daripada hukum Taurat. Unggul.
menang. Jadi inilah yang harus mewarnai kehidupan kita, perilaku kita. Berlakulah dan berkatalah seperti ini loh, seperti manusia yang sudah dimerdekakan. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang Yesus katakan dari Matius pasal yang ke-18. Saya alami ini, entar lagi saya cerita sedikit mengenai hidup saya. Karena saya hari ini, yang pasti hari ini saya tidak nunjuk Anda, tetapi saya menceritakan diri. Saya adalah orang yang sangat jahat banget menghakimi orang lain. Yesus ceritakan, Matius pasal 18. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Serem ya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Buset. Tahu buset ya? Istrinya Pak Set. It's bad joke. Tetapi orang itu tidak mampu melunaskan utangnya. Karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu perintahkan supaya dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Ini firman Tuhan. Yesus sedang menceritakan Anda dan saya. Anda adalah orang yang berhutang kepada Allah, tetapi tidak mungkin Anda membayar. Anda berhutang sebuah kehidupan yang sempurna dan tidak mungkin Anda melunasi. Dosa dan kebejatan dan kesalahan dan pelanggaran tumpuk menumpuk. Dan Anda menyadari keadaanmu, tidak mungkin Anda bisa melunasi hutang itu. Waktu diperhadapkan dengan raja itu, tiba-tiba dia sadar, habislah dia. Waktu penghukuman turun atas dia, dia sujud. Dia berlutut, dia nangis. Ampun, ampun, ampun. Itulah Anda. Setiap kita temukan kayu salib itu, setiap kita bertekuk lutut di kaki salib itu, menangisi dosa kita, menyadari keadaan kita, tahu bahwa tanpa darah anak domba Allah, tanpa darah Yesus, kita pasti binasa. Dan di dalam keadaan sadar itu, Anda dan saya menengadah ke atas dan melihat Yesus yang bergantung di situ. Anak domba Allah yang disembelih di mezbah sembelihan anak domba. Dan kita nangis dan kita katakan, ampun, 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 ampun. Saya butuh Engkau Tuhan. Saya butuh Engkau. Lalu di sini Yesus cerita, tergeraklah hati raja melihat Anda, melihat saya dalam dosa kita loh, dalam keadaan kita loh, dosa kita yang terburuk, sisi hati kita yang tergelap, yang paling bejat dan kotor. Dalam keadaan itu dia melihat kita yang berhutang kepada dia, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan dia katakan, Michael,
Aku mengampuni kamu. Aku bebaskan kamu dari hutang kamu itu. You are free. Kamu merdeka. Pernahkah Anda merasakan anugerah Tuhan itu? Kalau Anda belum pernah merasakan anugerah itu, di akhir khotbah saya ini, saya akan ajak Anda untuk mengakui dosa Anda. Untuk Anda bisa datang kepada Tuhan, Anda bisa mendapatkan itu. Hari ini, Anda bisa datang kepada Raja itu yang adil, dan Anda bisa untuk diampuni dosamu hari ini. Dan Raja itu, hatinya, perhatikan, tergerak oleh belas kasihan. Wow. Next please. Jadi pengampunan yang kita terima, Anda harus mengerti bahwa tidak sepatutnya kita terima. Itu yang pasti. Dan dia menghapuskan hutang kita. Apa rasanya ya? Hutang kita tiba-tiba dianggap lunas. Kita merdeka. Next please. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Kawan bukan lawan. Bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Next please. Tahukah saudara bahwa keadaan alami manusia yang berdosa adalah untuk menuntut keadilan. Itulah manusia yang berdosa. Manusia selalu menginginkan keadilan untuk orang lain, dan manusia selalu menginginkan belas kasihan untuk dirinya sendiri. Saya ulangi lagi ya. Manusia yang berdosa ini, keadaan alami kita ya. Selalu kita berharap orang lain terima keadilan, orang lain itu harus bayar hutangnya, tetapi kita selalu berharap mendapatkan belas kasihan. Tetapi setelah kita dimerdekakan oleh Kristus, dan kita menerima pengampunan, sesuatu yang berubah. Karena sekarang kita menerima roh Allah. Sekarang kita menerima hati yang baru. Sekarang kita diberikan oleh Tuhan menjadi manusia yang baru. Sekarang nama saya diganti menjadi nama anak Bapa di surga. Sekarang identitas saya diganti. Saya dimeteraikan, saya bawa meterai. Roh Allah, saya dikenal, saya dilihat sebagai manusia yang baru. Saya diangkat oleh Tuhan dan dijadikan manusia yang baru. Dalam keadaan itu, manusia harus membagi belas kasih. Jadi, saya umur 22 tahun ya, waktu saya dapat panggilan papi saya hubungin saya. Jadi waktu itu saya ada di Thailand, dan papi saya ngajak saya ke India. Dia bilang, kamu gabung dong, datang dong ke India, saya temenin aku. 1 bulan aja. Saya waktu itu saya pikir, wah asik juga ya, saya dari Chiang Mai,
Saya terbang ke India, saya umur 22 tahun, feels good, you know. Papi saya orang hebat. Papi saya orang yang sangat luar biasa imannya. Dia sangat kuat pelayanan misi. Saya umur 16 tahun, papi saya udah gandeng saya lebih dari 60 negara. Jadi waktu saya duduk di bangku SMA, saya udah keliling dunia udah berkali-kali. Jadi papi saya itu orang yang hebat banget, hebat. Hebat imannya, hebat panggilannya, hebat pelayanannya. Dan dia juga hebat emosinya. Papi saya orangnya itu garing banget. Garing atau garang ya? Dua-duanya Pak. Garing dan garang. Papi saya itu orang yang kalau udah meletus, kilaf. Tahu kilaf ya? Membabi buta. Bahasa Inggris, the blind pig. Membabi buta, ngerti gak? Gak ada yang ketawa, sedih banget saya. Susah ini memang ibadah yang rada berat ya sebelum makan siang kali ya. Jadi kalau dia udah marah, kalau dia udah emosi, pokoknya membabi buta, beneran. Dia gak peduli. Dan saya sebagai bungsu waktu itu saya yang paling sering kena getahnya. Saya paling sering itu menjadi sasaran amukan dia. Karena saya dekat dengan dia, di bawah saya digandeng saya di seluruh dunia. Jadi saya mengenal akrab murka papi saya dari Maroko sampai dengan Saudi, sampai Pakistan, sampai Afrika, semua benua. Saya itu jalanin dengan papi saya. Dan lukanya itu banyak banget. Saya itu sangat mengasihi papi saya, tetapi saya takut sekali sama papi saya. Dan lukanya itu banyak banget. Tetapi gimana ya, namanya hidup, kita nggak berhenti hidup karena kita terluka. Ya udah dipendam aja, hajar aja terus, habis mau apa gitu ya. Ya jalanin aja nih hidup gitu. Jadi tahun-tahun luka itu sudah saya pendam sedemikian lama. Sekarang saya udah wisudawan, saya sekarang tinggal di Thailand, saya mulai bertarung dalam misi, pelayanan misi. Tiba-tiba papi saya ngajak saya, ayo 1 bulan sama-sama di India. Saya pesan tiket, saya terbang ke Madras, waktu itu Madras, sekarang namanya mereka udah ganti namanya, bukan Madras lagi, anyway, di India Selatan. Saya nggak sadar, saya menuju 1 bulan di alam neraka. Alam neraka definisinya adalah 1 bulan di 1 kamar hotel dengan seorang ayah yang seperti itu. Dan saya sekarang sudah pria dewasa ya. Jadi masuk di hotel, saya masih ingat Hotel Sheraton di Madras, India. Saya parkir di situ 1 bulan dengan ayah. Ayah saya yang keras kepala, yang garing, garang. Dan seluruh kehidupan saya seperti yang sudah dipendam itu keluar. Saya lihat pria bapak ini gak ada 1 kata pun yang keluar dari mulut dia yang berkenan bagi saya. Semua saya kritik. 1 bulan itu saya menunjukkan betapa saya gak suka dia ngomong ini, ngomong itu. Dia bercanda pun saya buang muka. Kesal. Nyebelin. You know nyebelin ya. Menyebalkan banget nih. Saya lihat aja tuh kesel. Dia muncul di pintu kesel. Dalam hati saya selalu mikir, jahat ya, bohong, 2 muka, pura-pura, di sini dia ketawa tapi di sini udah lagi marah-marah gitu. Pokoknya semua di sini. Kotor udah di sini. Kesel.
Sampai mateng nih 1 bulan. Saya harus ada di satu kamar hotel dengan bapak itu. Dia tanya, dia bilang gini, "What's wrong with you? This whole month," katanya, 1 bulan ini gak ada habis-habisnya. Tidak ada habis-habisnya kamu tuh kritik saya. Tidak ada habis-habisnya kamu tuh mendakwa, menuding. Saya udah capek, katanya. Sikap kamu yang arogan, yang sombong. Ada apa ya dengan kamu? Di situ semua yang, waduh, ngerti kan? Yang sudah dipendam, udah kayak gunung berapi gitu. Udah gunung Merapi banget deh gitu. Saya berdiri dan di depan dia. Untuk pertama kali dalam hidup saya sikat dia. Sikat. Atas, bawah, kiri, kanan, udah begini semua. Wah, hajar, habis pokoknya gua kulitin dia. Tambah garam. Sampai dia begini. Dia melihat, mungkin dia takut gitu. Disertai dengan air mata. Tudingan, dakwaan itu mengalir dengan begitu mudah dan begitu enak. Saya sikat dia habis-habisan. Gementar saya. Saya tunggu respon dia. Maunya saya nih, kalau udah jelas semua kesalahan dia, saya kupas satu-satu. Semua itu dan itu baru dikit itu. Tapi dia udah sadar. Respon beliau, yang benar dong. Yang benar gimana? Ya berlututlah. Maunya. Sadar kan? Dan dia akan katakan, "Anakku, sesungguhnya papi sadar betapa papinya bejat dan kurang ajar." Maunya gua begitu. Realitanya dia cuma lihat aja pelototin saya. Dan dia bilang, "Mark, kamu harus mutusin. Kamu mau mengampuni saya atau kamu mau menghakimi saya? Terserah kamu ya. Gak ada manusia yang sempurna ya." Keluar ruangan dia. Kelak, tutup pintu. Tahu gak? Tambah marah saya. Itu udah last. Udah deh, besok dia pulang ke Amerika. Saya lanjut ke mana, Kerala State atau apalah. Itu udah membara di sini. Aku benci banget. Masa gitu ya? Udah saya sharing sedemikian rupa, kagak peduli deh. Saya menuntut keadilan, hati menuntut keadilan, yang saya menuai hanya kritikan. Tahukah saudara, waktu kita tidak mau mengampuni orang lain, seperti orang yang minum pil racun dan menunggu lawannya mati. Papi saya tidur tenang setiap malam. 8 jam, kadang 10. Lelap, enak. Sementara saya gelisah, marah, kesel. Akibatnya apa? Istri saya, anak saya, teman sekerja saya, semua jadi korban. Waktu kita memutuskan tidak mau mengampuni, sesungguhnya kita yang minum pil racun, konyolnya berharap lawan kita itu mati. Itu saya umur 22 tahun. Saya baru mengerti ini di umur 36 tahun. Ya. 14 tahun ke depan saya membangun pelayanan di Indonesia.
Saya kerja 18 jam per hari, kadang lebih karena saya orang gila kerja. Tanya aja staf saya. Saya bangun pelayanan yang besar dengan bertarung, dengan berdoa, dengan menangis. Saya khotbah Sabang Merauke, saya KKR, saya buat apa? Yang Tuhan buka pintu, saya masuk. Kadang-kadang Tuhan buka pintu, saya tendang pintunya. Pokoknya bertarung untuk Injil di Indonesia. Saya kerja keras. Dan Tuhan memberkati di berbagai aspek. Karena saya sungguh-sungguh. Tapi saya mau supaya saudara mengerti. Seringkali kita sungguh-sungguh. Tapi kita juga bisa sungguh-sungguh salah. Dan saya tinggal di dalam ketandusan. Saya bisa ada di satu ibadah. Kiri saya nangis. Kanan saya nangis. Tetapi wajah ini tetap kering. Diadakan pengurapan hamba Tuhan. Maunya dari mana? Maunya benihin sekalipun pengurapannya. Kiri saya tumbang. Kanan saya tumbang. Saya batu karang yang teguh. Tidak pernah tumbang. Mau siapa aja tumpangin tangan pada saya. Tetap aja itu saya itu kayak batu. Never happen. Tidak bisa. Saya merasa kekeringan yang luar biasa. Puncaknya umur 35 tahun. Saya ada di Amerika, saya berkunjung kepada gereja kakak saya. Kakak saya dokter, dia menikah sama dokter. Kakak perempuan ya. Jadi ipar saya ini dokter yang he looks like a Hollywood celebrity. Cakep banget loh. Jadi pria yang gagah. Kita tuh ketemu dia itu kayak sungkan banget gitu. Terus hidungnya itu kayak cuk-cuk gitu. Kayak gak tahu itu kayak hidungnya itu sudah kayak semacam pengumuman. You know what I mean? It's just like, oh my gosh, this guy. Terus dia sangat berwibawa sekali. Satu gereja hormat sama dia. Sama kakak saya. Kakak saya perkenalkan, oh ini adalah adik saya misionaris di Indonesia. Begini-begini, oh dia sekarang dia bangun pelayanan. Begini-begini, oh silakan. Saya disuruh duduk paling depan. Saya duduk di gereja itu. Haleluya. Haleluya. Mereka memuji, menyembah Tuhan. Saya juga coba ikut sambil mengintip. Ngerti kan maksud saya? Mengintip kira-kira gue lagi masuk gak nih? Oh, saya lihat orang lain lagi angkat tangan ya. Supaya saya tidak kalah. Saya angkat sedikit-sedikit. Saya ikutin flow-nya. Ya kan? Nanti saya akan diminta untuk khotbah di situ. Wah, itu saya lagi ada di situ. Tiba-tiba lagi di tengah sandiwara tersebut ada angin. Kayak gimana ya kalau ada pelayan yang pakai headphone lari kan karena ada urusan pastor. Kita ada angin di muka kita gitu. Saya lihat, wah ada apa gitu. Ada yang lari lewat atau apa gitu. Saya ngintip ipar saya. Kakak ipar saya Dr. Michael Schneider. Sedang menari di depan. What? Menari. Muter gitu. Pokoknya udah cakep banget tuh. Dia sujud. Waktu dia sujud dia angkat wajahnya, air mata di sini. Dia nyembah gitu. Dia nggak peduli. Dia nggak peduli orang lihat dia, kagak lihat dia nggak peduli. Dia sedang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Sementara saya di sini. Ngerti nggak maksudnya? Dengan segala gaya, sandiwara. It's nothing. Aku merasa iri sekali. Saya marah. Marahnya di sini. Tersinggung sama Tuhan. Saya pulang ke Indonesia, saya nangis. I'm done with this.
Di manakah engkau Tuhan? Sesungguhnya saya berada di padang gurun. Dan saya nggak mengerti. Kenapa langit bertembaga atas kepalaku? Kenapa aku tidak merasakan hadirat Tuhan? Tapi mari kita lihat ada sedikit dikasih clue di sini. Clue, bahasa Indonesianya apa? Clue. Coba kita lihat ayat yang berikut. Melihat itu, ini ayat yang ke-31, kawan-kawannya yang lain sangat sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu yang gak mau mengampuni yang berhutang sedikit. Dan berkata kepadanya, hai hamba yang apa? 3 orang berani baca ya. Hai hamba yang jahat. Seluruh hutangmu yang telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Tanpa sadar saya sudah diseret oleh Algojo kepada pelataran penghakiman dan saya sedang makan debu setiap hari. Karena apa? Hamba yang jahat. Bukankah itu kita, saudara? Selalu menuntut keadilan. Kita selalu mengatakan, ngapain saya mengampuni dia? Saya korban, dia pelaku. Bukan saya melakukan, dia yang melakukan. Kasihan dong aku. Kan korban yang melecehkan dia. Yang kerjain gua kan dia. Yang menipu aku kan dia. Kenapa aku mesti mengampuni dia? Tanpa sadar bahwa ada satu isu yang jauh lebih besar. Dan isu yang jauh lebih besar adalah bahwa Anda dan saya adalah orang berdosa. Dan kita sudah diberi pengampunan yang berlimpah-limpah. Padahal kita tidak patut menerimanya. Dan Tuhan hanya melihat dia dan mengatakan hamba yang jahat. Oh my God. Saya pulang ke Indonesia dan saya doa, saya masuk ke menara. Bayangin saudara, bangun menara doa loh. Saya naik di menara doa yang aku bangun itu. Nangis di hadapan Tuhan. Di manakah engkau? Nah Tuhan mulai menuntun. Tuhan mulai mengajarkan kepada saya. Tuhan mulai perlihatkan kepada saya. Bahwa saya ini sedang menuntut keadilan. Saya 5 bersaudara, saudara. Saya tidak berbeda dengan 4 saudara saya yang lain. Kami semua satu kloter. Gak ada yang ketawa. Pak, it's so hard, you know. Kenapa begini? Aku pindah ke sini deh. Mungkin di sini I got better luck over here. Satu kloter. 5 bersaudara. Semua sakit hati sama papi saya. Semua. Nggak beda. Mereka semua. Kalau ketemu papi saya. Dan saya setiap tahun. Saya bawa anak saya. Saya tahu harus hormati orang tua. Saya bawa satu keluarga. Kunjung kepada ayah saya. Setiap tahun. Nggak ke Jerusalem. Nggak ke Eropa. Nggak jalan-jalan di mana. Selalu pulang lagi. Kepada Tulsa, Oklahoma. Ketemu dengan opa. Kenapa? Hormatilah orang tua. Saya lakukan. Saya 2 minggu, 3 minggu setiap tahun. Duduk di situ berdebat dengan orang tua. Yang tidak tahu. Minta maaf. Ngerti gak sih? Gitu. Kesel. Lama-lama bertarung dengan.
Semua itu berduri. Saya yang berduri. Kalau dia peluk saya, berdarah-darahlah dia. Kenapa? Saya manusia yang berduri. Melontarkan semua itu. Ininya. Sampai Tuhan ajarin ini. Waktu saya sadar. Sulit sekali saudara untuk menceritakan. Betapa luar biasa lawatan Tuhan. Waktu saya bisa mengucapkan, saya memilih melepaskan belas kasihan. Sulit sekali. Waktu saya memilih untuk mengatakan, papi, aku mengampuni kamu, gak ada hutang lagi. Gak ada sesuatu yang harus kau lakukan. Pokoknya aku mengampuni kamu. Itu adalah momen yang luar biasa dalam hidup saya. Dan doa itu saya doakan, saya ucapkan ratusan kali. Dan setiap saya melihat dia, yang selama ini kalau sosok itu muncul, langsung di sini rasa marah itu, saya akan langsung menimpa dengan ucapan berkat. Melepaskan itu, karena itu udah kebiasaan. Saudara harus mengerti, manusia itu berkebiasaan. Jadi saya ini penuh. Saya mengasihi dia. Saya mengampuni dia. Saya memberkati dia. Dan saya mencintai dia. Gitu. Sampai saya begitu dimerdekakan Tuhan. Saya pulang ke Amerika. Saya cari papi saya. Dia duduk di rumah dia. Orang tua yang keras kepala. Sendiri. Karena memang orangnya garang gitu. Garang dan garing juga sayang. Saya masuk dalam, Dad! Saya panggil dia. Dia kaget. Hey, kamu sudah tiba dari Indonesia. Saya peluk dia. Saya peluk dia langsung. Lalu saya mulai cium dia. Saya cium dia kupingnya, dahinya. Dia gak pernah dicium. Terakhir dicium mungkin mama saya almarhum. Mama saya juga gak kuat sama dia. Habis dia. Saya cium. Semua saya cium. Dahi, pipi, mata dia. Protes. Hey. Muah. Saya cium. Muah, Dad, I love you. Aduh, hey. Lalu dia, hey. Saya cium dia, saya terus cerita. Saya cerita, I love you so much, Dad. I love you, I forgive you. I love you, I forgive you. Wow. Saya mau bilang kepada kalian, seluruh hidup saya itu diginian oleh Tuhan. Saya diangkat dari pelataran penghakiman itu, di mana setiap hari saya hirup debu. Dan saya ditaruh di panggung kasih karunia Allah. Di mana saya merasakan hadirat Tuhan. Wow, it's amazing. Lalu yang lucu. Dari 5 bersaudara, saya sendiri yang merdeka loh. Jadi papi saya itu jatuh cinta sama saya. Jadi selama puluhan tahun setiap hari dia carinya saya. Saya itu paling mudah kalau ada apa-apa. Sampai hari terakhir saya pegang tangan papi saya nyanyi buat dia. Saya mengantar dia di titik-titik terakhir. Saya antar dia sampai ke seberang. Saya antar dia sampai ke surga. Saya nyanyi buat dia. Saya nyanyi. Semua saudara-saudara itu berkumpul. Mereka berkumpul dan menyaksikan saya sampai selesai menghempaskan nafas terakhir. Kami semua, saya berdiri dengan saudara-saudara saya. Papi sudah tidak ada. Udah dinyatakan selesai. Suster keluar. Tiba-tiba papi saya hidup lagi. Dia lihat saya. Oh, belum selesai. Nyanyi lagi. Mengantar untuk kedua kali. What an honor. Kehormatan besar. Saya mau katakan pada Anda.
Belas kasihan menang atas penghakiman. Di sini, berapa banyak daripada Anda masa kecil mengalami pelecehan? Saya tahu, karena setiap hari saya pelayanan di Indonesia ini, kami punya counseling center, sudah jutaan kami terima counseling di counseling center kami. Datanya ada, masalahnya apa? Saya tahu. Masalah umat Kristen di Indonesia, yang paling tahu di Indonesia hanya segenggam orang, saya salah satu. Berapa banyak daripada Anda sudah mengalami kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan seksual. Kita bilang, orang itu merusak hidup saya. Saya mau katakan, no, Tuhan memerdekakan kamu. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Yang diperlukan adalah berkatalah dan berlakulah seperti orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan. Yang harus kita lakukan adalah mengatakan, belas kasihan. Dosa saya sudah diampuni. Saya tidak pertahankan pengampunan. Saya bagikan juga untuk kamu. Kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami berlari kepadamu. Engkau ajaib dan engkau indah dan engkau mulia dan engkau sangat cantik bagi kami. Kami mau Tuhan terangkat daripada pelataran penghakiman. Kami mau masuk dalam kasih karunia. Ampuni kami Tuhan. Berapa banyak daripada Anda yang mengatakan bahwa benar, hari ini aku sadar bahwa sekalipun orang lain itu adalah pelaku, bagianku yang diharapkan oleh Tuhan adalah berbelas kasih atas orang yang berhutang kepadaku. Boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tanganmu pada Tuhan dan katakan, Tuhan, ampunilah aku. Ampunilah aku karena aku ogah, enggan, malas mengampuni orang lain. Saya mau katakan bahwa saat Anda minta ampun daripada Tuhan, langit yang bertembaga atas kepala Anda mulai pecah. Dan Anda akan sungguh-sungguh merdeka. Katakan, Tuhan, aku mau. Aku mau hidup dalam belas kasih. Aku mau supaya belas kasihan menang atas penghakiman. Aku tidak mau menuntut keadilan. Aku tidak peduli keadilan buat aku. Yang aku mau adalah belas kasihan buat orang lain. Tuhan, aku memberkati. Aku memilih hari ini untuk mengampuni. Tapi sebelumnya Tuhan, ampunilah aku. Aku mohon Engkau ampuni aku. Karena selama ini aku tidak seturut kehendak-Mu. Aku menolak dan mengeraskan hati saya untuk tidak mau mengampuni. Makasih Tuhan, depan, belakang, kiri, kanan. Mulai hari ini Tuhan, Engkau menuntun kami hidup di dalam belas kasihan. Terakhir, aku mau tanya, apakah Anda pernah bertekuk lutut di kaki salib itu? Sadar akan dosa Anda dan minta ampun daripada Tuhan. Kalau belum pernah dan Anda mau katakan, aku mau minta Yesus Kristus mengampuni dosaku dan membasuh aku dengan darah anak domba itu dan membuat aku menjadi ciptaan yang baru. Mengangkat aku menjadi anak Bapa di surga. Boleh taruh tangan kirimu di dada. Angkat tangan kananmu pada Tuhan. Dan kita akan berdoa. Ya. Yang mengangkat tangan. Mari sama-sama ucapkan doa ini. Katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu. Aku ini orang berdosa. Aku bertekuk lutut di dalam debu dan kotoran dan dosa hidupku. Menyadari bahwa aku sangat-sangat kotor dan tidak layak. Aku adalah manusia yang berdosa. Tetapi aku mendengar hari ini, Engkaulah
anak domba Allah yang disembelih untuk mengampuni dosa-dosaku. Dan Tuhan, aku minta hari ini basuhlah aku, ampunilah aku. Tuhan Yesus, ampunilah aku. Aku menaruh percaya kepadamu. Bapa di surga, berikan aku nama yang baru, identitas yang baru, menjadi ciptaan yang baru. Terima kasih Tuhan. Aku mengucap syukur mulai hari ini. Aku mau mencari Yesus mulai hari ini. Aku mau mengejar Yesus mulai hari ini. Aku mau menjadi milik Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, menyerahkan semuanya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus.